Saudara, saat menyampaikan pidato kenegaraan pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto menyebut tindakan korupsi sudah sangat memprihatinkan karena sudah masuk hampir seluruh tingkatan eselon pejabat negara. Prabowo menyebut perilaku korupsi sudah menyebar ke seluruh tingkatan pejabat negara. Ia berjanji akan terus memberantas korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo juga mengungkap dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah telah menyelamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang rawan diselewengkan. Prabowo mengatakan anggaran 300 triliun rupiah itu digeser untuk program yang langsung dirasakan rakyat. Yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Salah satu pernyataan Presiden Prabowo saat membacakan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR bahwa Presiden bakal menindak pihak-pihak yang membackingi praktik tambang ilegal, sekalipun ada tokoh besar atau jenderal. Bahkan Presiden pun menegaskan bakal tegas dan tak akan melindungi kader partainya, yaitu Partai Gerindra, jika terlibat kong kali kong tambang. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pengantar di sidang bersama DPR dan DPD RI 2025 menyinggung soal munculnya fenomena kritik kreatif. Beberapa di antaranya seperti sebutan negara Konoha hingga munculnya bendera One Piece. Puan menyebut saat ini rakyat hadir menyampaikan aspirasi dan keresahan dalam berbagai bentuk kreatif. Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena kabur aja dulu, Indonesia gelap, negara Konoha, hingga pengibaran bendera anime One Piece di ruang digital. Puan bilang demokrasi tak terhenti di bilik suara saja, tapi disampaikan dengan cara yang kreatif. Menurut Puan, kebijaksanaan pemerintah diperlukan untuk mendengar dan memahami suara rakyat. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece
dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, Jawa Tengah memicu gelombang protes besar warga.